Swastiastu. Om Mawignastu Namasidam. Om Manubhadrah Kardawiyantuya Namo Namak Swaha. Om Sidirastu Tat Astu Ya Nama Swaha. Desa Sakti merupakan desa tertua yang terletak di Kecamatan Nusa Penida. Keindahan alamnya yang mempesona berpadu harmonis dengan budaya menjadikannya desa yang penuh magis dan pesona abadi. Desa Sakti memiliki sejarah yang sangat menarik yang akan dipaparkan oleh Juru Mangku Tistarye. Berdirinya Desa Sakti berdasarkan Babad Nusa Penida dan berdasarkan Widitatwa Babad Nusa Penida bahwa keberadaan Nusa Penida berawal dari Dukuh Jumpungan. Dukuh Jumpungan disebut Ida Betara Dukuh Jumpungan berawal dari manusia tua yang turun dari surga, penjelmaan Ida Betara Siwa, Ida Betara Guru turun ke Bali Dwipa. Di Bali Dwipa beliau luar biasa menunjukkan kesaktian yang mandraguna, yang dengan kesaktian beliau yang bernama Dewata Nawasanga bisa mengalahkan semua para dewa yang ada di Bali Dwipa. Dengan kekalahan itu, maka beliau dikenal Ida Betara Dukuh Jumpungan adalah Begawan Kanda, Ida Betara Lingsir. Di sanalah beliau mencari istri beliau yang dikutuk oleh Betara Siwa, yaitu Betara Nipuri yang berada di Puncak Mundi. Walaupun keberadaan istrinya sudah dikenal ada di Puncak Mundi, tetapi dari Bali Dwipa beliau melihat Nusa Gede ini, pulau gede yang berada di selatan Bali Dwipa, bersinar di sebelah baratnya. Maka beliau mengunjungi tempat itu dan turunlah beliau di pesisir pantai yang ada pertemuan sungai dengan air laut yang namanya Luluan Campuan. Di sanalah beliau di atas batu yang merupakan batu itu menyerupai kura-kura. Di sanalah beliau melakukan pertapaan yang disebut dengan melakukan tapa berata yoga samadhi selama 7 hari. Namun karena di tempat itu di bawah bukit yang termasuk di sana adalah tempat goa, tidak bisa langsung menunjukkan pertapaan beliau di hadapan Gunung Agung yang berstananya Ida Betara Mahadewa, maka beliau juga datang bukit yang ada di tengah laut yang namanya Batu Mejineng. Di sanalah beliau lagi melakukan pertapaan dengan rentang waktu 7 hari. Setelah dilaksanakan 7 hari, di sana muncul sinar di sebelah kanan beliau karena beliau menghadap ke utara. Tempat berstananya Ida Betara Tohlangkir, Ida Betara Mahadewa, yaitu di Gunung Agung. Sehingga sebelah kanannya di tepi pantai muncul sinar. Di sanalah setelah 7 hari beliau berhenti melakukan tapa berata yoga samadhi dan mendirikan sebuah pura. Pura itu dinamakan Pura Penida. Penida artinya pandita, sedangkan Nusa Gede ini, pulau gede yang ada di sebelah selatan Bali Dwipa ini bernama Nusa Penida. Nusa Penida itu artinya manusia pandita. Nah, setelah beliau mendirikan Pura Penida itu, kemudian beliau pun ingat Ida Betara Dukuh Jumpungan waktu awal melakukan tapa berata yoga samadhi di tempat di atas batu yang menyerupai kura-kura. Setelah dibuka batu itu, muncullah air. Di sana mata air yang sangat besar. Nah, di sanalah pusat air sehingga di Nusa Penida, Pulau Nusa Penida itu ada air dengan radius 300 meter. Sehingga air itu pertemuan antara air laut dengan sungai, itulah namanya Tukat Campuan Segara Penida. Berawal dari sana dan berdirinya 2 pura yang ada
di pantai Nusa Penida, yaitu di pantai Penida. Kemudian beliau berpesan sebelum akan berangkat menuju Bukit Mundi. Beliau berpesan kepada masyarakat penduduk di sekitarnya yang sudah mendapat perlindungan dengan baik, suatu saat di tempat Penida ini akan ada yang melindungi seorang tokoh Brahmana ksatria muda. Nah, disinilah nanti akan mendapat pengayoman lagi, mendapat perlindungan, mendapatkan semua ilmu pengetahuan. Setelah selesai memberikan pesan, beliau pun berangkat menuju ke Bukit Mundi. Di sanalah beliau bertemu dengan permaisuri beliau, Ida Betari Nipuri, dan mendirikan sebuah peseraman, dan di sanalah beliau moksa berdua. Selanjutnya diceritakan tentang kedatangan Brahmana ksatria muda yang merupakan seorang Brahmana, juga memiliki kemampuan seperti pendeta, dan juga beliau memiliki kesaktian dengan bertapanya di salah satu tegal di sebelah timur Pura Penida di sebuah bukit dataran, sehingga di sanalah beliau menemukan tempat yang luar biasa untuk melakukan pertapaan. Setelah beliau melakukan pertapaan di sanalah beliau di tempat itu mendapatkan wahyu, yaitu kesaktian Trimurti. Trimurti di sana beliau mendapatkan kesaktian Siwa Murti, kesaktian Wisnu Murti, dan kesaktian Brahma Geni. Nah, semua masyarakat di sekitarnya merasa sangat senang karena beliau membantu di bidang ilmu pengetahuan, membantu di bidang ilmu kanuragan, membantu dalam sastra, dan membantu dalam pengobatan, sehingga beliau disegani. Namun diantaranya penduduk di sekitar itu ada juga yang meremehkan. Supaya betul-betul percaya dengan keadaan beliau sebagai seorang tokoh muda, seorang pemuda, juga melakukan pelaksanaan kegiatan Brahmana, maka ditunjuklah kesaktian beliau di Tegal itu. Nah, di sanalah beliau menunjukkan dengan kekuatan Trimurti itu, sehingga muncullah badannya itu semuanya keluar api dari atas sampai ke bawah. Termasuk di tempat kemaluan beliau pun muncul api yang namanya Siwa Geni. Dengan itulah beliau mampu semua di alam sekitar itu menjadi api, dimusnahkan. Apa yang diinjak, batu diinjak menjadi api, kemudian menjadi abu. Apa yang dipegang itu akan musnah. Akhirnya dengan kemampuan beliau seperti itu, di tempat itu sendiri dibuatlah peseraman dan didirikan sebuah pelinggih yang namanya Peseraman Pedoman Sakti. Dan pelinggih itu bernama Pelinggih Pedoman Sakti. Nah, berawal dari sana, karena di sana adalah kekuatan dan pusat ilmu pengetahuan dan kesaktian beliau menyungsung kekuatan Trimurti, supaya lengkap, maka didirikanlah lagi sebuah pura untuk memuja kekuatan Wisnu Murti. Maka didirikanlah pura atau pelinggih yang bernama Pura Telaga Sakti. Pura Telaga Sakti ini adalah penyungsungan atau pemujaan Ida Betara Wisnu Murti. Untuk menjadi genap pemujaan beliau, maka diteruskan lagi mendirikan kekuatan Siwa Murti, kekuatan kesaktian Siwa, Ida Betara Duga dan Ida Betara Uma, maka didirikanlah Pura Dalam Sakti. Dengan lengkapnya 3 pura yang ada di wilayah Sakti, maka di tempat itu oleh masyarakat dan persetujuan dari Sang Brahmana muda yang Sakti Mandraguna ini dinamakan Bendesa Sakti. Bendesa itu adalah wilayah desa yang merupakan wilayah desa di Nusa Penida, di setengah pulau Nusa Penida, sehingga desa Sakti. Dan kemudian Sakti itu artinya kekuatan, kekuasaan di luar kemampuan kodrat manusia secara alam gaib. Sedangkan pedoman itu artinya pusat, tempat atau pokok kegiatan ilmu pengetahuan. Sehingga sekitar tempat itu namanya Peseraman
Pedoman Sakti dan Pura Pedoman Sakti. Unsur-unsur lambang dan maksudnya. Dalam lambang segi 5, yang melambangkan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, yang merupakan produk dari undang-undang. Lihat dasar lambang bertinta tua, sebab lokasi desa ada di pedesaan atau jauh dari lokasi kota, sehingga kelihatan kebiru-biruan. Gambar padi dan kapas melambangkan kesejahteraan warga masyarakat Desa Sakti. Tulisan Bajaragiri Sakti berarti wilayah Desa Sakti merupakan daerah yang mengandung unsur mistis dan sakral. Dua rantai emas yang bersambung melambangkan meningkatkan persatuan demi persatuan yang berfungsi mengikat kedua desa adat yang ada di wilayah Desa Sakti. Bajra atau gentang merupakan dipergunakan oleh pendeta pendiri Desa Sakti. Jadi, kesimpulan dari lambang desa dan penggunaan warna pada gambar mewujudkan kesejahteraan hidup warga masyarakat Desa Sakti. Desa Sakti merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Nusa Penida yang berada di sebelah barat Pulau Nusa Penida dengan jarak 13 km dari kota Kecamatan Nusa Penida dengan luas wilayah Desa Sakti 16,32 km persegi dan berada di ketinggian 250 meter dari permukaan laut, di mana jumlah penduduk Desa Sakti sebesar 4.675 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.357 jiwa dan perempuan 2.318 jiwa. Secara administratif, Desa Sakti terdiri dari 3 dusun. Pertama, Dusun Sakti, kedua, Dusun Sebunibus, ketiga, Dusun Cembuli. Dan Desa Sakti terdiri dari 2 desa adat, Desa Adat Sakti, Desa Adat Sebunibus. Desa Sakti merupakan kawasan pedesaan berpegunungan dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam, nelayan, dan beternak. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor industri kecil yang bergerak di bidang pariwisata dan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan. Penggunaan lahan di wilayah Desa Sakti saat ini dipilah menjadi daerah pemukiman seluas 18 hektar, daerah pertanian kering 327 hektar, daerah perkebunan atau tegalan hutan dan peternakan serta pembangunan lain-lain seperti fasilitas umum, pura, setre, jalan, lapangan dan sebagainya seluas 6,25 hektar. Desa adat yang ada di wilayah Sakti memegang teguh adat, tradisi, agama Hindu dan mengajarkan atau meneruskan warisan leluhur seperti tarian sakral, keagamaan yang ada di wilayah Sakti seperti tari-tari sakral, ada yang disebut Sangyang Dedari, Sangyang Jaran, dan ada Sangyang Capah, dan ada tari Gandrung. Nah, itu yang masih dilakukan atau dilaksanakan di kegiatan-kegiatan tari-tari sakral yang ada di wilayah Desa Sakti sampai saat ini yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di wilayah Desa Sakti. Dari segi pariwisata, kita memiliki 2 destinasi unggulan di Desa Sakti. Salah satu ialah Crystal Bay dan juga Damat Bay. Nah, di mana Crystal Bay adalah salah satu tujuan destinasi wisata favorit di Nusa Penida, di mana dengan potensi yang begitu bagus, namun artinya kurang tertata, tapi kunjungan pariwisata di Crystal Bay cukup menarik
untuk dikunjungi. Nah, di sisi lain potensi desa yang lain di industri kreatif mungkin kita juga memiliki pengrajin unggul terkait bidang seni seperti pembuatan pondasi ukir, pondasi pelinggih, juga ukir kayu juga. Nah, untuk di sumber daya manusianya kita di pariwisata juga cukup cukup mumpuni, bisa bersaing karena di sini di Desa Sakti di wilayah kita juga banyak hotel-hotel bintang 5 yang juga berdiri di sini yang bisa merangkul potensi-potensi anak-anak muda kita untuk bisa bergabung dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam menopang pembangunan pemerintahan Desa Sakti dan setelah membentuk badan usaha milik desa yang bernama Badan Usaha Milik Desa Kembang Sakti Mandara yang dibentuk sejak tahun 2012. Nah, sampai saat ini unit-unit usaha BUMDes Kembang Sakti Mandara meliputi yaitu jasa simpan pinjam dan jasa pelayanan fotokopi, BRI dan pembayaran PDAM. Untuk bidang perdagangan, BUMDes menyediakan ATK, perlengkapan sekolah, air minum kemasan dan air minum ringan, dan sebagai distributor gas LPG 3 kg. Dalam perkembangannya, BUMDes Kembang Sakti mengalami perkembangan yang cukup baik dengan laporan setiap akhir tahun yang mengalami peningkatan SHU, di mana SHU ini merupakan salah satu pendapatan asli Desa Sakti yang disetorkan BUMDes setiap tahun ke PAD desa. Untuk menangani masalah sampah, Desa Sakti telah membuat tempat pembuangan sampah. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan sepenuh hati akan menjadi batu loncatan menuju kemajuan yang besar. Dengan tekad dan kerja keras, Desa Sakti akan bersinar sebagai oase kebahagiaan dan kesuksesan. Bersama kita dapat menjadikan desa ini sebagai tempat di mana impian dan kenyataan bertemu dalam harmoni.